Ternyata, ada cara makan mangga yang bikin penyakit lansia makin parah. Buah manis kesukaan banyak orang ini ternyata menyimpan rahasia gelap yang bisa menjadi bumerang jika kita tidak waspada. Selama ini kita hanya tahu enaknya. Padahal di balik kelezatannya, ada pedang bermata dua yang siap mengancam kesehatan para orang tua kita. Informasi yang akan kami bongkar hari ini mungkin akan mengubah cara pandang Anda selamanya tentang buah tropis primadona ini. Siapkan diri Anda. Karena apa yang akan Anda dengar bukanlah informasi biasa yang sering Anda temukan di internet. Dalam beberapa menit ke depan, kita tidak hanya akan mengupas kulit mangga, tapi juga mengupas tuntas semua mitos dan fakta tersembunyi di dalamnya. Kita akan membongkar bagaimana senyawa rahasia dalam mangga bisa menjadi pahlawan bagi otak dan jantung. Namun di sisi lain, bisa menjadi musuh bagi ginjal dan gula darah jika salah langkah. Ini bukan sekadar video tentang manfaat buah. Sobat sehat, ini adalah panduan bertahan hidup di usia senja. Menggunakan mangga sebagai sekutu, bukan sebagai lawan yang tak terduga yang bisa membahayakan nyawa Anda. Sapaan khas. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Sobat Sehat Penyakit Dalam. Tempat di mana kesehatan di usia senja adalah prioritas utama. Saya akan menjadi sahabat Anda dalam perjalanan menyingkap rahasia alam untuk hidup yang lebih berkualitas. Kali ini, fokus kita tertuju pada buah mangga. Sang raja buah yang ternyata punya banyak sekali kartu as tersembunyi yang belum pernah dibahas secara mendalam. Khususnya untuk para lansia di Indonesia yang kita cintai dan hormati dan sayangi sepenuh hati. Mari kita mulai petualangan kesehatan kita hari ini. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke lautan informasi ini, pastikan Sobat Sehat sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan informasi krusial seperti ini. Bagi Sobat Sehat yang ingin mendapatkan keuntungan lebih, pertimbangkan untuk bergabung menjadi member channel kami. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menyajikan konten kesehatan yang terpercaya, mendalam, dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Tonton sampai akhir, karena ada cerita nyata yang bisa jadi pelajaran berharga. Rahasia tersembunyi mangga. Pertama, mari kita bahas tentang kekuatan mangga untuk otak. Banyak yang tidak tahu bahwa mangga mengandung senyawa super bernama mangiferin. Ini bukan sekadar antioksidan biasa. Sobat Sehat, penelitian dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry menunjukkan bahwa mangiferin punya kemampuan luar biasa untuk melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat stres oksidatif, yang merupakan salah satu penyebab utama penyakit pikun atau demensia pada lansia. Senyawa ini bekerja seperti tameng yang menjaga agar memori dan fungsi kognitif kita tetap tajam meski usia terus bertambah. Pelindung jantung yang tak terduga. Kedua, mangga adalah sahabat sejati jantung Anda. Di luar kandungan kaliumnya yang sudah umum diketahui dapat membantu mengontrol tekanan darah, mangga juga kaya akan serat larut yang disebut pektin. Serat pektin ini bekerja di dalam usus kita seperti spons, mengikat kolesterol jahat atau LDL sebelum sempat diserap ke dalam aliran darah. Dengan rutin mengonsumsi mangga dalam porsi yang tepat, kita secara tidak langsung sedang membersihkan jalur peredaran darah, mengurangi risiko penyumbatan yang bisa berujung pada serangan jantung atau stroke yang mematikan. Rahasia daun mangga untuk diabetes. Ketiga, dan ini yang paling mengejutkan, rahasia terbesar mangga justru tidak hanya terletak pada buahnya, tetapi juga pada daunnya. Bagi penderita diabetes, buah mangga yang manis seringkali menjadi pantangan. Namun, sebuah studi dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa ekstrak daun mangga muda memiliki efek hipoglikemik. Artinya dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Beberapa senyawa aktif di dalamnya terbukti mampu meningkatkan produksi insulin
dan memperbaiki penyerapan glukosa oleh sel tubuh. Ini adalah alternatif alami yang potensial. Fondasi kuat untuk tulang dan sendi. Keempat, jangan lupakan kesehatan tulang dan sendi yang sering menjadi keluhan utama para lansia. Mangga ternyata merupakan sumber vitamin K yang cukup baik. Vitamin K ini sangat penting untuk metabolisme kalsium. Memastikan kalsium yang kita dapatkan dari makanan benar-benar masuk ke dalam tulang dan tidak menumpuk di pembuluh darah. Ditambah lagi dengan kandungan vitamin C yang melimpah. Mangga membantu pembentukan kolagen, yaitu protein utama yang menjadi lem bagi sendi-sendi kita. Menjaganya tetap fleksibel dan mengurangi nyeri akibat peradangan atau reumatik. Namun, di balik semua keajaiban yang ditawarkan, mangga bukanlah buah yang bisa dikonsumsi tanpa aturan. Terutama bagi sobat sehat yang memiliki kondisi medis tertentu. Mengabaikan sisi lain dari buah ini sama saja dengan berjalan di ladang ranjau dengan mata tertutup. Kebaikan mangga bisa seketika berubah menjadi ancaman serius jika kita tidak memahami pantangan-pantangannya. Oleh karena itu, mari kita bedah lebih dalam siapa saja yang harus ekstra hati-hati atau bahkan menghindari buah lezat yang satu ini agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Pantangan, lansia dengan gangguan ginjal kronis. Pertama, bagi para lansia yang telah didiagnosis menderita penyakit ginjal kronis, terutama pada stadium lanjut, mangga harus dikonsumsi dengan pengawasan ketat. Alasannya adalah kandungan kalium yang cukup tinggi pada mangga. Pada ginjal yang sehat, kalium mudah dibuang melalui urin. Namun, pada ginjal yang sudah rusak, kalium akan menumpuk di dalam darah. Sebuah kondisi berbahaya yang disebut hiperkalmia. Kondisi ini bisa menyebabkan irama jantung tidak teratur, kelemahan otot, dan pada kasus yang parah, bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Pantangan kedua, penderita diabetes yang tidak terkontrol. Kedua, meskipun tadi kita membahas potensi daunnya, buah mangga matang tetap mengandung gula alami yang tinggi. Bagi penderita diabetes, terutama yang kadar gula darahnya sering tidak stabil, mengonsumsi mangga secara berlebihan adalah sebuah kesalahan fatal. Lonjakan gula darah yang drastis setelah makan mangga bisa memicu gejala seperti pusing, lemas, penglihatan kabur, dan jika terjadi terus-menerus akan mempercepat komplikasi diabetes seperti kerusakan saraf, mata, dan ginjal. Kuncinya adalah porsi yang sangat terkontrol dan tidak setiap hari. Pantangan ketiga, riwayat alergi gitar dan kulit. Ketiga, waspadai potensi alergi, terutama dari gitar dan kulit mangga. Kulit mangga mengandung senyawa bernama urushiol, zat yang sama yang ditemukan pada tanaman poison ivy dan bisa menyebabkan ruam gatal hebat pada orang yang sensitif. Bahkan jika sobat sehat tidak alergi, sangat penting untuk mencuci bersih dan mengupas mangga dengan benar. Jangan pernah makan mangga langsung dengan kulitnya atau membiarkan getahnya menampan di sekitar bibir, karena bisa menyebabkan iritasi, bengkak, dan rasa gatal yang sangat tidak nyaman di area mulut. Semua peringatan dan pantangan ini bukan sekadar teori. Sobat sehat, ada banyak kejadian di luar sana yang menjadi bukti nyata betapa pentingnya pemahaman ini. Izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata dari seorang lansia di Cirebon, kota yang terkenal dengan mangganya. Kisah ini semoga bisa menjadi pengingat yang kuat bagi kita semua tentang konsekuensi dari tindakan yang tampaknya sepele, yaitu menikmati buah mangga, namun dilakukan dengan cara yang salah dan tanpa perhitungan yang matang. Kisah Pak Sutisna. Sebut saja namanya Pak Sutisna, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun dari sebuah desa di Cirebon. Beliau memiliki riwayat diabetes tipe 2 yang sebenarnya cukup terkontrol dengan obat-obatan. Suatu ketika, saat musim panen mangga tiba, beliau mendapatkan kiriman satu keranjang penuh mangga harum manis dari kerabatnya. Karena merasa sangat senang dan tergoda dengan aromanya,
Dalam satu hari Pak Sutisna menghabiskan 3 buah mangga ukuran besar sendirian. Dengan alasan mumpung lagi musim dan ini buah alami. Pasti aman. Sebuah pemikiran yang sangat keliru. Akibat buruk yang menimpa. Malam harinya, Pak Sutisna mulai merasa sangat lemas. Sering buang air kecil. Dan rasa hausnya tidak tertahankan. Istrinya mengira itu hanya kelelahan biasa. Namun, keesokan paginya, beliau ditemukan dalam kondisi hampir tidak sadarkan diri. Keluarga panik dan segera melarikannya ke unit gawat darurat. Setelah diperiksa, kadar gula darahnya melonjak hingga di atas 500 mg DL. Sebuah kondisi hiperglikemia berat yang bisa berujung pada koma diabetik. Dokter mengatakan pemicu utamanya adalah konsumsi gula berlebih dalam waktu singkat dari buah mangga tersebut. Kisah Pak Sutisna adalah contoh ekstrem. Namun itu menunjukkan betapa seriusnya akibat buruk yang bisa terjadi. Selain kondisi medis yang sudah ada, konsumsi mangga yang berlebihan atau tidak tepat juga bisa menimbulkan serangkaian efek samping yang tidak boleh kita anggap remeh. Ini bukanlah untuk menakut-nakuti Sobat Sehat, melainkan untuk membekali kita dengan pengetahuan agar bisa menikmati mangga dengan cara yang paling aman dan paling bermanfaat. Mari kita simak beberapa akibat buruk yang mungkin terjadi dan jarang dibahas. Efek samping serangan diare akut. Pertama, gangguan pencernaan hebat. Mangga kaya akan serat, yang sebenarnya bagus untuk melancarkan buang air besar. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah yang sangat banyak sekaligus, serat ini justru bisa membebani sistem pencernaan. Usus kita akan bekerja ekstra keras dan menarik banyak air, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kram perut yang menyakitkan dan serangan diare akut. Bagi lansia, diare bisa sangat berbahaya karena dapat memicu dehidrasi parah dengan cepat, yang berisiko mengganggu fungsi ginjal dan jantung. Efek samping, lonjakan berat badan tersembunyi. Kedua, peningkatan berat badan yang tidak disadari. Karena rasanya yang segar dan alami. Banyak yang mengira makan banyak buah tidak akan membuat gemuk. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Mangga, terutama jenis yang sangat manis, mengandung kalori dan gula yang cukup tinggi. Jika Sobat Sehat sedang dalam program menjaga berat badan ideal untuk mengurangi beban pada sendi lutut atau menjaga kesehatan jantung, mengonsumsi mangga sebagai camilan tak terbatas bisa mensabotase usaha Anda dan justru menambah timbunan lemak di perut. Efek samping, memicu nyeri sendi dan asam urat. Ketiga, bisa memperburuk nyeri sendi pada beberapa individu. Meskipun secara umum, mangga bersifat anti-inflamasi, kandungan fruktosa gula buah yang tinggi bisa menjadi masalah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan fruktosa berlebih dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Bagi Sobat Sehat yang sudah memiliki riwayat penyakit asam urat atau GOUT, lonjakan asam urat ini bisa memicu serangan nyeri yang hebat pada persendian, seperti di jempol kaki, lutut, atau pergelangan tangan. Jadi, bukannya meredakan, malah bisa memperparah. Efek samping, risiko kerusakan gigi dan gusi. Keempat, ancaman bagi kesehatan mulut. Gula alami yang terkandung dalam mangga, ditambah dengan sifatnya yang sedikit asam, bisa menjadi kombinasi buruk bagi kesehatan gigi para lansia. Sisa-sisa mangga yang menempel di sela-sela gigi akan menjadi makanan bagi bakteri, yang kemudian menghasilkan asam perusak email gigi. Ini meningkatkan risiko gigi berlubang. Selain itu, serat-serat mangga yang keras bisa tersangkut di gusi dan jika tidak dibersihkan dengan benar dapat menyebabkan iritasi atau radang gusi yang menyakitkan. Efek samping, interaksi dengan obat-obatan tertentu. Kelima, potensi interaksi dengan obat pengencer darah. Mangga mengandung vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Bagi Sobat Sehat yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin untuk kondisi seperti penyakit jantung atau riwayat stroke,
Konsumsi vitamin K yang tiba-tiba meningkat drastis dari mangga bisa mengganggu efektivitas obat. Hal ini dapat mengubah tingkat kekentalan darah dan meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah yang berbahaya. Selalu konsultasikan dengan dokter jika Anda mengonsumsi obat ini. Setelah mengetahui begitu banyak potensi manfaat dan juga risikonya, pertanyaan terpenting sekarang adalah, bagaimana cara kita menikmati mangga dengan benar agar hanya kebaikannya saja yang kita dapatkan? Kuncinya bukan pada menghindari, tetapi pada cara mengolah dan mengonsumsinya secara bijak. Ada beberapa langkah sederhana, namun sangat krusial yang harus Sobat Sehat perhatikan agar mangga benar-benar menjadi sahabat kesehatan kita. Bukan musuh dalam selimut yang membahayakan kondisi tubuh kita di usia senja. Cara mengolah yang benar, pilih mangga yang tepat. Pertama, pilihlah mangga yang tidak terlalu matang. Mangga yang sangat matang, lembab, dan mengeluarkan aroma sangat manis biasanya memiliki kandungan gula yang jauh lebih tinggi. Pilihlah mangga yang matang, namun masih sedikit keras saat ditekan. Ini menandakan kandungan gulanya belum mencapai puncak. Untuk penderita diabetes, beberapa ahli menyarankan untuk memilih mangga yang masih sedikit mengkal setengah matang, karena indeks glikemiknya cenderung lebih rendah dibandingkan mangga yang matang sempurna. Ini adalah langkah awal yang sangat penting. Cuci bersih dan kupas tuntas. Kedua, proses persiapan adalah kunci keamanan. Sebelum mengupas, cuci bersih seluruh permukaan kulit mangga di bawah air mengalir. Gosok perlahan untuk menghilangkan sisa kotoran, pestisida, dan terutama getah yang mungkin masih menempel. Setelah itu, gunakan pisau yang bersih untuk mengupas kulitnya hingga tuntas. Jangan menyisakan sedikit pun kulit yang menempel pada daging buah untuk menghindari risiko reaksi alergi dari senyawa uracil. Proses sederhana ini seringkali diabaikan, padahal dampaknya sangat besar bagi kenyamanan kita. Porsi terukur dan kombinasi cerdas. Ketiga, perhatikan porsi dan waktu konsumsi. Bagi lansia, porsi yang dianjurkan adalah sekitar setengah buah mangga ukuran sedang dalam satu hari. Dan sebaiknya tidak setiap hari. Jangan makan mangga sebagai hidangan penutup setelah makan besar, karena akan menumpuk kalori dan gula. Sebaiknya, jadikan mangga sebagai camilan sehat di antara waktu makan. Untuk memperlambat penyerapan gulanya, kombinasikan mangga dengan sumber protein atau lemak sehat. Misalnya dimakan bersama beberapa butir kacang almond atau dicampur dalam yogurt tanpa gula. Jadi, Sobat Sehat, kesimpulannya sangat jelas. Mangga adalah buah yang luar biasa. Sebuah anugerah alam yang kaya akan nutrisi pelindung otak, jantung, tulang, dan bahkan memiliki potensi tersembunyi pada daunnya untuk membantu mengontrol gula darah. Namun, di saat yang bersamaan, ia menuntut kearifan dari kita dalam mengonsumsinya. Kandungan kalium, gula, dan senyawa alergennya bisa menjadi berbahaya bagi lansia dengan kondisi ginjal, diabetes, dan riwayat alergi. Kuncinya terletak pada pemahaman, kewaspadaan, dan kontrol porsi. Jadikanlah mangga sebagai cerminan dalam hidup. Sesuatu yang tampak manis dan menyenangkan di luar belum tentu sepenuhnya baik jika kita nikmati secara berlebihan dan tanpa ilmu. Kearifan sejati di usia senja bukanlah tentang menghindari semua yang nikmat, melainkan tentang memahami cara menikmatinya dengan bijak agar kenikmatan itu membawa berkah kesehatan, bukan musibah penyakit. Dengarkan tubuh Anda, karena ia adalah dokter terbaik yang akan memberi sinyal kapan sesuatu itu cukup dan kapan ia sudah berlebihan. Jadilah konsumen yang cerdas. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sobat Sehat, jika informasi ini dirasa bermanfaat dan membuka wawasan baru, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan video ini kepada keluarga, teman, dan orang-orang yang Anda sayangi, terutama para lansia. Kami juga ingin mendengar pendapat Anda.
Silakan tulis di kolom komentar. Apa pengalaman Anda dengan buah mangga? Atau mungkin ada topik lain yang ingin Sobat Sehat bahas di video selanjutnya? Setiap interaksi dari Anda adalah semangat bagi kami. Tetaplah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit Dalam untuk terus mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan mudah dipahami. Ingatlah selalu, pengetahuan adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih sehat dan bahagia di masa tua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam hangat untuk Anda semua dimanapun berada. Jaga selalu kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda cintai.